Podcast Tutup Pintu akan menghadirkan 4 sosok kebanggaan bangsa Indonesia. Kita akan mengundang keempat sosok tersebut yang sudah bersinar di kancah internasional dan kita akan menemukan sisi keindonesiaan dari masing-masing keempat insan bangsa ini. Untuk itu kita simak aja. Sekarang sudah hadir semua di virtual Zoom meeting dan kita akan coba tanya mereka. Halo Dita, Reza, Mega, dan Tian. Boleh tahu nggak sebenarnya latar belakang kalian tuh kayak gimana? Memiliki ketertarikan di dunia fashion, makanya saya mencoba memperdalam ilmu saya dengan mengambil jurusan fashion design. Salah satu alasan kenapa saya ingin memperdalam ilmu tentang fashion adalah batik. Saya ingin batik itu dapat dinikmati oleh semua orang. Di bidang pendidikan, ya, keluarga saya itu sangat mengutamakan pendidikan. Ayah saya seorang dosen teknik, dan saya fokus pada pendidikan bahasa, khususnya linguistik di Indonesia mulainya. Lalu saya tertarik untuk belajar bahasa asing. Oke, jadi latar belakang saya ini sebenarnya cuma masyarakat biasa dari keluarga biasa juga yang kebetulan sangat suka sekali dengan masakan yang enak, unik, dan juga aneh. Saya lahir sampai usia 14 tahun saya di Indonesia, dan saya mulai pindah ke Thailand itu pada saat saya usia 14 tahun hingga saat ini. Saat ini saya tinggal bersama ayah saya di Phuket, Thailand. Kalau ibu saya masih ada di Indonesia, di Jawa Barat. Oke, kita udah dengar nih cerita-cerita sukses dari kalian. Boleh nggak ceritain gimana sih prosesnya hingga menjadi seperti sekarang ini? Untuk kesuksesan, dari usia saya 8 sampai 14 tahun saya sering menjuarai turnamen-turnamen tingkat daerah, tingkat nasional. Ketika saya pindah ke Thailand pun saya bisa mengikuti klub besar yang ada di sana. Saya sering mendapatkan peringkat 1 di turnamen-turnamen besar, sampai saya sering mendapatkan peringkat 1 di kejuaraan-kejuaraan internasional. Dan yang terakhir kemarin saya mengalahkan Anthony Ginting di final ketika Asian Games tahun lalu. Prosesnya itu sangat panjang dan gak mudah gitu ya untuk saya lalui, karena saya mulai pelakunya itu dari kecil, dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Karena banyak yang review, banyak yang menonton juga, akhirnya vlog saya sampai sekarang jadi berkembang. Kalau ditanya proses, ya intinya kita harus fokus dan konsisten ya, karena kita tidak akan pernah bisa menjadi expert di berbagai bidang gitu. Kalau seperti saya fokus pada pendidikan bahasa, dan saya mengejar memang sampai tingkat yang setinggi mungkin gitu. Ya di universitas, jadi guru besar, menjadi profesor gitu. Bagi saya, kesuksesan itu adalah sebuah konsistensi. Saya membawa batik ke dalam setiap karya-karya saya. Dan saat ada kesempatan untuk melakukan pameran di Paris, ternyata sambutannya luar biasa dan malah digemari di sana. Terus ada pertanyaan lagi nih, kenapa harus di luar negeri dan kenapa nggak di Indonesia? Nah, ini klasik banget ya pertanyaannya. Bagi saya, kalau kita mau mengejar pengetahuan atau ilmu, ya, batasan wilayah negara itu harusnya tidak menjadi masalah lagi gitu. Apalagi saya di bidang bahasa asing yang harus punya kesempatan itu di luar gitu, secara internasional gitu. Dan saya mengejar itu sampai sekarang saya menjadi seorang profesor, seorang guru besar. Saya sangat ingat perkataan salah satu dosen saya, Profesor Arif Rahman di UNJ. Dia selalu mengatakan kepada mahasiswanya, kalian mahasiswa kecil, saya guru besar. Nah, perkataan itulah yang selalu memecut saya untuk suatu saat saya akan mencapai guru besar gitu. Pastilah, sampai kapanpun saya akan menjadi anak bangsa. Dan pengalaman-pengalaman saya di luar akan saya bawa kembali untuk membangun negeri ini. Kenapa saya pindah ke Thailand tuh, alasannya tuh karena saya kalah saing mas sama Anthony Ginting. Beberapa kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, kalau misalkan saya ketemu dengan Anthony Ginting, saya selalu kalah.
Saya mendapatkan peringkat 2, peringkat 3 dan pada akhirnya pada saat seleksi timnas saya kalah saing juga dengan Anthony Ginting. Jadi saya mencari peluang di negara ayah saya pindah ke Thailand, saya ikut ke Thailand bersama ayah saya ke sana dan terbukti karir saya di sana melonjak. Sebenarnya sih awal mula vlog itu di Indonesia karena saya ingin mencoba hal yang baru, akhirnya saya mencoba makanan itu dari negaranya langsung gitu. Akhirnya saya pergi ke luar negeri untuk mencoba mencicipi segala masakan atau makanan yang ada di sana. Dan pertanyaan penting nih, kira-kira kalian bakal kembali lagi nggak nih? Emang nggak kangen sama Indonesia? Tentu dong, pasti ingin datang lagi ke Indonesia. Soalnya saya masih banyak banget belum coba makanan-makanan yang enak yang ada di daerah-daerah. Kangen pasti ya, karena Indonesia itu tempat saya dilahirkan, ya tempat saya tumbuh, lalu saya mengenal manusia-manusia, orang-orang yang saya sayangi ada di Indonesia, dan setiap inci dari tubuh saya itu berasal dari tanah air Indonesia. Tentu Indonesia tetap menjadi tanah air saya, tempat saya pulang. Justru dengan saya berkarir di sini, harapan saya Indonesia itu lebih dikenal di mata dunia, terutama dari karya-karya yang saya buat. Kembali ke Indonesia, saya pasti pengen banget kembali ke Indonesia, tapi dalam waktu dekat ini saya belum, atau nanti saya kembali ke Indonesia pada saat menjadi pelatih. Saya pengen juga mengembangkan bakat-bakat yang ada di Indonesia dan mendapatkan juara-juara seperti saya. Saya mau kalian coba cerita masing-masing dari kalian, sebenarnya masih sayang nggak sih sama Indonesia atau sama NKRI? Coba bisa dijelasin. Tentu saja, saya pasti sayang Indonesia. Sampai kapanpun, saya akan menjadi anak bangsa. Dan pengalaman-pengalaman saya di luar akan saya bawa kembali untuk membangun negeri ini. Masih sayang nggak sama NKRI Indonesia? Oke, gini teman-teman. Kalau saya di bidang bahasa asing, mungkin orang lain akan menganggap, wah dia udah nggak Indonesia lagi nih, karena dia berbahasa asing. Justru sebaliknya teman-teman. Dengan kita berbahasa asing, kita menguasainya, otomatis akan membuat kita menjadi insan Indonesia yang lebih kuat dibandingkan dengan insan Indonesia yang tidak berbahasa asing. Begitu. Tentu jelas masih sayang sekali sama Indonesia karena kan Indonesia juga tempat saya dilahirkan dan tempat saya dibesarkan pula. Dan akhirnya saya bisa berkembang sampai sekarang ini. Kalau ditanya sayang banget pasti mas. Saya lahir di Indonesia, 14 tahun saya berkarya di sini, dan sekarang dengan usia saya yang sekarang, saya mulai berpikir kalau dulu kan di masa-masa remaja saya hanya pengen juara. Saya kangen Indonesia, saya sayang Indonesia. Dari makanannya, kebudayaannya, keramahan orang Indonesia. Saya pasti pengen ke Indonesia lagi. Saya pengen jadi pelatih di Indonesia dan mengembangkan bakat-bakat muda yang ada di Indonesia. Oke, jadi untuk pemirsa podcast Tutup Pintu, para insan Indonesia dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar suara-suara dari keempat sosok anak bangsa yang kita undang kali ini. Mereka boleh dibilang menggapai cita-cita setinggi langit, jauh dari bumi pertiwi, namun hati tetap membumi. Seperti kata pepatah dahulu, kemanapun kamu pergi, ibu pertiwilah tempatmu kembali. Dan semoga podcast Tutup Pintu kali ini dapat menginspirasi kita semua untuk tetap berkarya, namun tidak melupakan jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sekarang saatnya kita tutup pintu beneran. See you.